Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri, Muhammad Fil Ataki, yang akan menjelaskan PPT kami terkait analisis PT Pertamina EP, yang dimana ada anggota kelompok kami, ada Valencius Ronwar Suseno Sinaga, ada Tasya Rinaldi, Nabila Adlia Ramadhani, dan juga Yolanda Aradi. Baik, untuk pengenalan apa itu PT Pertamina EP. Jadi, PT Pertamina EP atau biasa disingkat menjadi PEP adalah anak usaha Pertamina Hulu Energi yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2019, perusahaan ini memiliki beberapa kantor aset, yakni di Jambi, Prabu Muli, Cirebon, Surabaya, dan Balikpapan. Nah, adapun visi misinya, untuk visinya yaitu menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia. Untuk misi yaitu menjalankan kegiatan sektor hulu minyak dan gas untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui pelaksanaan operasi yang unggul dan berorientasi komersial dengan menekankan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Adapun infrastruktur teknologi informasinya, yang utamanya yaitu ada 3. Yang pertama ada sistem custody metering 144, yang dimana PT PEP ini mengintegrasikan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data produksi minyak dan gas. Lalu ada kolaborasi dengan FPT untuk teknologi AI. Nah, jadi penggunaan AI oleh FPT ini di PEP ini gunanya untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan juga predictive maintenance. Lalu yang terakhir ada cloud computing dan IoT yang diterapkan di bidang operasionalnya, dan juga untuk produksi untuk efisiensi pemrosesan data dan pengawasan lapangan secara real time. Untuk sumber-sumbernya sudah kami sediakan. Lalu di sini kami akan menganalisis dari divisinya, dari salah satu divisi yaitu divisi eksplorasi. Nah, jadi apa sih divisi eksplorasi itu? Jadi divisi eksplorasi itu adalah divisi yang memiliki tanggung jawab utama dalam menemukan cadangan minyak dan gas bumi baru yang ekonomis untuk mendukung keberlanjutan produksi. Nah, pekerjaan ini melibatkan berbagai kegiatan teknis ilmiah dan strategis, mulai dari studi geologi awal hingga rekomendasi pengeboran minyak. Nah, lalu adapun tugas-tugasnya yang lain yaitu seperti identifikasi dan evaluasi wilayah prospektif, lalu ada studi geologi dan geofisika, ada perencanaan pengeboran eksplorasi, pelaksanaan kegiatan pengeboran eksplorasi. Nah, lalu untuk berdasarkan divisi ini kami akan menganalisis terkait beberapa aspek, ada sumber daya manusia, ada teknologi, kebijakan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, untuk SDM-nya sendiri itu kami buat standarnya itu tuh, jadi tenaga kerjanya harus memiliki kompetensi dalam geoscience digital dan juga eksplorasi berbasis data geologi geofisika, pemodelan reservoir digital, dan penggunaan perangkat lunak eksplorasi berbasis AI. Nah, jika dilihat dari kondisi perusahaannya saat ini ataupun di divisi ini, di divisi ini sendiri yang menjadi VP Exploration-nya itu sendiri adalah Indra Yuliandri. Nah, ini berdasarkan kami lihat dari LinkedIn-nya, lulusan Indra Yuliandri ini merupakan lulusan geologi ITB dengan pengalaman panjang di sektor hulu migas, khususnya di eksplorasi. Nah, dan juga sebagian besar stafnya ini nih berasal dari latar belakang teknik geologi, geofisika, dan teknik keminyakan. Jadi ini linear dengan standar yang ada. Nah, namun adopsi keterampilan digitalnya masih bertahap. Jadi pelatihan seperti Petrotechnical, Professional Development, dan Digital Geoscience mulai diberikan melalui Pertamina Corporate University. Jadi sudah mulai ada pergerakan dari SDM-nya. Nah, untuk teknologi, standarnya kami ambil yaitu kami temukan menggunakan software seismic interpretation, subsurface modeling, remote sensing berbasis AI atau ML, serta cloud-based geological data platform. Nah, jika dilihat kondisi saat ini, PEP ini menggunakan perangkat seperti Petrel, Kingdom Suite, dan Landmark untuk interpretasi data bawah permukaan. Nah, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan cloud platform atau predictive AI modeling. Nah, lalu di bagian kebijakannya sendiri, yaitu standarnya harus ada kebijakan transformasi digital eksplorasi
yang tertuang dalam SOP eksplorasi dan roadmap digitalisasi upstreamnya. Nah, jika dilihat kondisi saat ini, Pertamina memiliki digital transformation roadmap. Jadi sudah ada dari tahun 2020 sampai 2025 saat ini yang mencakup eksplorasi. Namun penerapannya ini nih di divisi ini nih masih terbatas pada sistem informasi manajemen proyeknya saja dan juga akuisisi data digital. Nah, lalu lanjut ke perangkat keras. Di standarnya ada server besar untuk pemrosesan data seismik, GPU cluster untuk pemodelan reservoir, perangkat akuisisi data lapangan real time, dan jika kita lihat kondisi saat ini, sebagian besar zona eksplorasi sudah dilengkapi server lokal untuk pemrosesan data. Kantor pusatnya menggunakan sistem komputasi besar, namun belum seluruh site eksplorasinya terhubung secara real time. Nah, untuk perangkat lunaknya, standarnya penggunaan software seperti Petrel yang sudah disebutkan sebelumnya, ada GeoFrame serta sistem manajemen data geologi yang terintegrasi. Nah, namun di kondisinya saat ini, PEP menggunakan software Petrel seperti yang sudah disebutkan dan juga Kingdom untuk subsurface modeling. Nah, namun belum semua unit eksplorasinya memiliki dashboard analitik terintegrasi berbasis cloud atau big data. Nah, selanjutnya kami menganalisis gap yang ada di perusahaan ini berdasarkan divisi yang tadi, exploration and production. Nah, jadi analisis gap untuk BUMN Pertamina EP dalam konteks pengembangan TI untuk mendukung transformasi digital perusahaan ada beberapa. Yang pertama ada kondisi saat ini kita lihat. Jadi kondisi saat ini teknologi yang digunakan masih cenderung konvensional di beberapa lini operasional eksplorasi dan produksi migas. Jadi belum ada modernisasi lah. Terus integrasi data antar sistem belum sepenuhnya terpusat, masih terdapat silo data di unit-unit berbeda. Lalu ada pemanfaatan big data, AI, dan IoT yang belum optimal untuk predictive maintenance, reservoir modeling, dan efisiensi produksi. Lalu SDM-nya masih mengalami kesenjangan keterampilan digital, terutama dalam penggunaan sistem digitalisasi dan analitik data, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi masih sudah ada beberapa peningkatan lah atau beberapa pergerakan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, beberapa proses masih manual atau semi digital seperti pelaporan lapangan, inspeksi, dan dokumentasi teknis. Lalu yang kedua, future state-nya dari current state tadi atau kondisi yang diharapkan. Jadi ada penerapan sistem digital end-to-end, mulai dari eksplorasi, pengeboran, produksi, hingga distribusi energi. Lalu yang kedua ada integrasi penuh data melalui cloud computing dan platform ERP. Terus pemanfaatan teknologi terkini seperti AI, terus ada IoT, terus ada dan big data analytics. Lalu ada pengembangan kapasitas SDM digital melalui pelatihan, rekrutmen talenta TI, dan kerjasama dengan pihak eksternal. Lalu ada automasi proses dan penggunaan robotika di lapangan, misalnya drone untuk inspeksi dan monitoring remote area. Lalu terakhir ada rekomendasi strategi yang sudah kami buat terhadap gap-gap yang ada. Jadi yang pertama ada investasi infrastruktur digital seperti cloud computing, jaringan fiber optik, dan pusat data. Lalu implementasi ERP dan sistem digital terpadu yang mencakup semua lini operasi. Ketiga, kemitraan dengan startup penyedia solusi TI untuk mempercepat adopsi AI, IoT, dan big data. Keempat, program transformasi SDM digital seperti yang tadi, pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen khusus TI. Lalu yang terakhir ada penerapan pilot project digitalisasi di beberapa site eksplorasi sebagai role model transformasi digital. Nah, berikut adalah kelemahan yang ada di Pertamina EP yang berdasarkan analisis kami tadi. Yang pertama, birokrasinya yang rumit. Jadi proses pengambilan keputusan di PEP ini seringkali terhambat oleh birokrasinya yang masih kompleks. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan dan strategi, serta mengurangi responsivitas perusahaan terhadap perubahan pasar dan teknologi. Yang kedua ada penempatan sumber daya manusia yang tidak optimal tadi. Jadi SDM di PEP ini seringkali ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka. Ketidaksesuaian ini dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, serta menghambat tujuan strategis perusahaan. Ketiga ada keterbatasan infrastruktur dan fasilitas produksi. Jadi beberapa fasilitas produksi di PT Pertamina EP sudah berusia tua atau sudah lama lah dan infrastrukturnya kurang memadai. Nah, kondisi ini meningkatkan risiko kegagalan operasional dan menurunkan kapasitas produksi, terutama di wilayah dengan sumber daya yang sudah menurun.
Yang keempat, ada ketergantungan pada pemasok tunggal. Jadi PT PEP ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada suatu pemasok untuk beberapa bahan baku dan peralatan kritis. Ketergantungan ini meningkatkan risiko gangguan pasokan yang dapat menghambat kelancaran operasional dan produksi. Lalu ada keterbatasan armada distribusi, ada kegagalan dalam eksplorasi, isu lingkungan dan tumpahan minyak, isu korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, lalu masuklah kita ke kesimpulan. Jadi PEP ini termasuk modernisasi IT atau transformasi digital. Jadi seperti yang kita lihat, PEP ini menerapkan dua pendekatan penting dalam kemajuan teknologinya. Ada modernisasi IT dan transformasi digital. Di modernisasi IT-nya kita bisa lihat yang pertama, dia ini masuk ke kategori modernisasi IT karena dia mengimplementasikan cloud computing untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi sistem informasi, terus juga menerapkan IoT, terus juga melakukan peningkatan sistem keamanan cybernya. Nah, kenapa masuk ke transformasi digital juga kategorinya? Karena mengintegrasikan sistem custody metering 144, terus berkolaborasi juga dengan FPT. Terus ada digitalisasi proses bisnis dan manajemen sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja. Nah, jadi secara keseluruhan dapat dikategorikan PEP ini sebagai perusahaan yang bukan hanya memodernisasi infrastruktur IT-nya, tetapi juga sudah melangkah lebih jauh menuju transformasi digital yang juga berdampak pada cara kerja dan nilai bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan terkait analisis kami terhadap perusahaan PEP ini yang saya mewakili seluruh kelompok saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.